Berapa itu? 22 miliar. Gila guys, 22 miliar. Nah, tips sukses sebenarnya cuma dua. Cuma dua nih, versi Interact ya. Iya. Berteman sama orang dalam. Oke guys, jadi malam ini kita akan ketemu sama salah satu orang yang tagline-nya murah banget ya. Salah satu Sultan Medan guys. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Sultan Medan ini. Anaknya juga masih muda, umurnya masih 20-an tapi luar biasa, mantep banget guys. Oke. Oke guys, jadi sekarang kita balik lagi di channel Christo Sebastian. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas, bukan kupas tuntas ya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih sama murah banget. Interact. Sultan Medan guys. Siap. Nah, ini kita akan hari ini akan ngobrol-ngobrol gimana sih kisah suksesnya Interact di umur yang masih berapa? 25 tahun. 25 tahun guys. Aduh, luar biasa ini. Siap. Nah, coba kita gimana Indra? Awalnya kok bisa sampai Interact sih terkenal kripto ya, bukan saham ya, kripto ya. Kripto. Tapi kalau saya sih aliran YPC. Yang penting cuan. Yang Kripto, penting. saham, forex, jualan ngapain aja yang penting cuan. Yang penting cuan. Aliran YPC saya. Oke. Cuan terus Ya, jadi ya. dan tidak merugikan orang. Oke, betul tuh guys. Kalau rampok kan cuan juga, tapi kan rugi. Nah. Korupsi kan juga. Betul. Cuan tapi rugi. Jadi Nah, jangan sampai kalian cari cuan tapi bikin orang susah. Jangan. Nah, Jangan. nggak boleh tuh guys. Awal mulanya bisa sampai Oke. awalnya gimana? Apa tiba-tiba memang dari lahir udah kaya? Oh, enggak. Dari lahir udah punya Wah, duit? atau lahir gimana tuh? susah saya. Ya. Mau lihat nih foto saya masih susah. Oh, boleh, Ada boleh. di Instagram saya pernah share. Jadi dulu tuh bukan dari keluarga yang kaya lah bisa dibilang. Bahkan sederhana, berkecukupan, tapi ya bisa dibilang agak susah juga, lumayan susah. Dari Medan ya? Dari Medan. Dari Medan. Saya dulu kayak gini. Waduh, tuh lihat tuh guys. Waduh, jelek ya dulu. Jelek dulu lah. Ini lagi. Jelek ya. Ya ampun. Emang bener ya, Iya. duit itu bisa merubah segalanya. Kan sekarang ya, guys. perawatan. Skincare. Jadi ya Udah kaya berubah, jadi harus ganteng dong. banget ya. Kan menjaga penampilan, apalagi ketemu bos-bos di sini. Waduh. Kalau penampilan kita nggak bagus kan nggak Iya. nggak bisa. Umur berapa waktu itu yang itu foto? Itu 18 tahun, 19 tahun. Ini. Oh. Ini dulu kayak gini. Waduh. Ini pertama kali ke Medan. 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Sebelumnya masih kenapa kok pertama Rantau kali? Prapat. Oh. Jadi itu kota kecil, 7 jam dari Medan. Benar-benar kota kecil, gak ada kampus, teknologi juga serba ketinggalan. Jadi saya ke Medan itu untuk kuliah sambil cari kerja. Mengubah nasib dengan modal satu motor. Umur berapa itu? 2013 sekitar 18 tahun. 18 tahun. Udah kuliah? Itu mau kuliah, Oh, mau kuliah. Mau masuk karena kuliah, jadi- kampusnya gak ada di Rantau Prapat. Oke. Ada di Medan. Jadi mau kuliah di Medan. Oke, kuliah jurusan apa? Jurusan sarjana teknik elektro. Oh, jadi nggak kepake ya sekarang ya? sarjana. ST juga kan, sarjana trading. Sarjana trading. Masuk. Dia dulu profesi, makanya kan saya aliran YPC. Yang penting yang cuan. penting Dulu cuan. semua saya kerjain. Penyiar radio pernah, jadi driver taksi online pernah, ngamen juga pernah. Oh, ngamen juga Semua pernah ya? saya pernah lakukan. Dan itu semua ada jejak digitalnya di Facebook, semua real, bukan rekayasa. Bener. Apalagi orang-orang yang udah kenal saya lama, tahu dulu saya seperti apa. Semua saya kerjain. Berapa bersaudara? 2, saya dan adik saya. Nah, adik saya ini yang beruntung, dia bukan susah dia. Karena waktu saya udah mulai kayak gini, saya kuliahin ke kuliah yang lumayan ini, terus punya supir sekarang enak dia nggak pernah ngerasain susah, abang yang susah nih. Tapi Indra, orang tua pasti bangga lah sama Interact sekarang kan? Alhamdulillah puji Tuhan bangga. Membantu. Ya, baru beli rumah tuh buat orang tua. Iya, kemarin aku lihat, Siap. waduh, luar Jadi biasa. orang tua saya sudah pensiun. Jadi ayah ibu udah saya pindahkan dari Rantau Prapat dari kampung pindah ke Medan, gak usah kerja lagi, stay di rumah aja, santai aja di rumah. Nikmatin hidup. Nikmatin Biar hidup. saya yang kerja. Luar biasa guys. Siap. Nah, awalnya bisa kenal Kripto. kripto dan awalnya triggernya dapat duit banyak tuh dari mana? Jadi awalnya itu di dunia trading dulu nih. Dunia trading kan banyak saham, forex, binary option, kripto. Saya tertarik dengan dunia finansial. Dan karena saya ngelihat kok ada ya orang hanya ngelihat market trading, sell, buy, beli jual bisa kaya, bisa untung. Nah, akhirnya saya pelajarin. Saya ikutin workshop A, workshop B, workshop C, belajar financial market, belajar trading. Akhirnya ketemu satu metode sendiri. Ketemu, saya praktekkan, menghasilkan. Awalnya saya di forex sama di binary dulu, menghasilkan. Akhirnya
punya duit beli kripto cicil, beli Bitcoin, saya yakin Bitcoin ini adalah masa depan. The future of the internet, the future of the money. Saya beli Bitcoin dari 2017 sampai sekarang masih beli Bitcoin, harganya udah naik juga saya masih beli. Jadi dapat keuntungan yang banyak karena Bitcoin dari harganya masih murah sampai sekarang udah 700 juta, saya untung di situ. Nah, yang aku pengen tahu nih, kenapa dari kripto, saham, sama satu lagi tadi apa? Binary, kenapa pilihnya kripto fokusnya? Sebenarnya enggak sih. Saat ini saya fokusnya di kripto. Karena kenapa? Karena saya punya koin sendiri namanya WordX Coin. Dan sekarang kripto juga lagi sangat hype sekali. Padahal saya udah duluan nih. Sebenarnya semuanya saya trading kan, saham juga ada, binary juga jalan. Kripto ini yang memang lagi difokusin. Karena momentum sedang ada. Karena memang lagi bagus. Lagi ya. naik-naiknya. Lagi naik, jadi ya, fokusnya semua ke kripto. Tapi semua yang trading yang lain juga dijalankan. Jalankan juga. Jadi dari trading itu sampai beli Ferrari, Bener. beli rumah, Ini nih. beli jam miliaran, Ini guys. seharga 3 ruko nih guys. Aduh, gila guys. 3 ruko di tangan. Saya jadi minder nih. Kita sudah punya. Ini hari ini guys. pura-pura aja. Aduh, ngeri ya, luar biasa. Ini miliaran, ini juga miliaran nih botnya ini ya, sepatu nih, Ini bot. murah tapi custom Iya. ya. Bot X-nya yang sekarang udah to the moon. Nah, Ya. gini, banyak banget kan anak-anak muda zaman sekarang nih, Ya. banyak juga nih yang termasuk teman-teman deket saya yang punya Siap. anak. Aku mau main trading nih, mau main trading. Karena ngeliat Indra Kens ya. Nah, bener. Tapi kan di luar sana tuh banyak orang yang bilang trading itu Judi. juga judi. Oke. Terus banyak juga teman-teman kita juga yang karena trading jadi Miskin. Habis duit ya. habis duit. Itu gimana? Saya Harusnya gini. bagaimana sih? Kalau menurut saya nih, trading itu sama dengan bisnis. Bisnis selalu untung enggak kan? Enggak. Bisa rugi juga kan? Bisa rugi. Nah, Betul. saya tanya balik nih. Di dunia ini lebih banyak orang susah atau orang kaya? Orang susah. Artinya sukses itu minoritas. Jadi artinya yang sukses di trading jumlahnya lebih sedikit daripada yang loss. Yang loss tuh lebih banyak. Makanya orang kalau coba trading rugi memang. Yang rugi itu banyak. Yang sukses yang bisa menghasilkan, yang bisa cuan di kripto itu sedikit juga. Bukan hanya di kripto, bukan hanya di saham, bukan hanya di trading, di semua bidang. Yang sukses di bisnis juga lebih sedikit daripada yang gagal. Jadi ini wajar sebenarnya. Nah, kenapa orang bisa gagal? Karena dia nggak punya ilmu, nggak ngerti apa-apa, main aja. Jadi kan benar-benar 100% judi. Karena dia nggak ngerti apapun, dia coba iseng-iseng main. Coba dia belajar. Ya setidaknya dia udah ngerti ilmunya, pasti peluang untuk gagalnya semakin kecil. Jadi ada ilmu yang bisa dipelajari ya di trading. Ini sama kayak saya nggak ngerti bakso deh. Tiba-tiba buka bakso, jualan bakso, nggak laku baksonya. Tapi kalau saya ngerti cara bikin bakso yang enak, saya tahu gimana cara dagang bakso, pasti laku nggak? Belum tentu. Tetap aja ada unsur, ada faktor yang membuat bakso saya tidak laku. Tetapi setidaknya saya lebih baik daripada orang yang nggak ngerti sama sekali. Mindsetnya seperti itu. Nah, kalau orang main trading juga katanya nggak boleh serakah ya, nggak boleh panas, nggak boleh. Bukan hanya trading sih, semua sih ya. hal. Semua ya. Karena kalau trading itu kan dia cepat ya, apalagi kripto kan sangat fluktuatif ya. Ketika kita serakah, kita pengen profit yang lebih banyak lagi, tiba-tiba profit kita bisa hilang. Karena kita serakah, udah naik kita nggak take profit, turun lagi kan hilang. Itu dia harus hati-hati di situ. Nah, kalau buat teman-teman nih yang pengen main trading, Indra Kens arahnya kemana nih? Lu kripto aja atau saham aja atau apa itu? Beda-beda, tergantung. Kalau untuk pemula saya saranin main binary option. Pemula binary option. Bisa dari modal kecil, trading ya. Bisa dari modal kecil, gampang dipelajari. Binary option itu apa tuh? Binary option itu yang sejenis Olim Trade, Binomo, Binomo, Oxtrade. Nah itu binary option. Tradingnya singkat, mudah dipelajarin dan ada akun demonya. Ya, itu gampang dipelajari. Untuk pemula itu dulu. Udah paham, boleh pindah ke kripto saham. Karena beda. Kalau binary itu kan bisa dibilang jangka pendek, trading jangka pendek. Binary itu ya. Iya, kalau kripto kan dia investasi ya. Kita beli, kita simpan. Saham juga sama. Jadi binary itu trading yang on to the point, singkat, dalam waktu semenit kita bisa tahu kita profit atau loss. Singkat. Nah, untuk pemula cocok belajar di situ. Biar mengerti dulu candlestick, mengerti dulu sistem trading. Gitu dia. Iya. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman anak-anak muda ini kan lagi booming banget kan in trading. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Asal kita tahu polanya. Kita harus pelajarin dulu. Sama sih. Semua bisnis apapun kita harus pelajarin dulu guys. Kalau bisnis tapi nggak tahu apa-apa, Tiba-tiba masuk. Dan yang paling penting kalau trading pakai duit nganggur, duit dingin. Oh iya. Jangan pakai duit untuk kebutuhan
kebutuhan. Nah, banyak sekali yang sekarang tuh teman-teman anak muda tuh pinjol Saya udah bilang nggak boleh pakai duit kebutuhan, apalagi duit orang. Iya, iya. Duit pinjaman paling nggak boleh. Harus Duit dingin. pakai duit dingin. Kenapa harus pakai duit dingin? Ya supaya meminimalisir resiko. Karena kan selalu ada kemungkinan kita untuk rugi atau loss. Jadi kalau kita pakai duit dingin loss, oh ya udah. Tapi kalau duit itu untuk duit dapur, duit untuk stres kita pasti. susu anak atau segala macam, tekanannya lebih. berat. Walaupun kita tidak loss ya, waktu kita melakukan trading, tekanan itu besar sekali. Besar sekali, Dan benar. kita pasti akan tergoda untuk terus trading lagi. Bahaya. Tekanannya. Jadi trading ini benar dibilang judi itu menurut Indra gimana? Apakah trading ini sama dengan judi? Setuju sekali, bukan hanya trading yang judi, semua hal juga judi. Oh iya, benar. Karena kita tidak bisa memprediksi masa depan. Kita Bahkan nggak akan tahu. saya juga nggak tahu 5 menit lagi apa yang akan terjadi kan. Iya. Tiba-tiba mati lampu juga bisa. Sama kayak saya buka kafe ini juga judi. Karena saya nggak tahu sukses atau enggaknya, saya nggak tahu. Tetapi kan bisa diukur. Betul. Semakin kita belajar, tingkat judinya semakin berkurang. Sama kayak orang sekolah. Orang sekolah juga judi. Dia nggak tahu dia Iya. sekolah bisa Betul. berhasil nggak. Kuliah jurusan saya sarjana teknik. Saya juga gambling. Saya nggak tahu sarjana teknik saya jadi apa. Tahu-tahu jadi seperti sekarang. Kan judi kan. Hidup kita juga judi. Kita nggak tahu masa depan seperti apa. Tetapi kita bisa minimalisir tingkat judinya itu. Persentasi dari spekulasinya apabila kita belajar. Sama kayak saya udah belajar. Bukan berarti saya nggak bisa loss. Bisa. Tapi setidaknya saya lebih baik dari orang yang nggak belajar. Itu dia. Jadi judi sih tetap ada unsur judinya sih, kalau semua hal itu semua tetap pasti, ada pasti. unsur gamblingnya pasti ada. Iya, iya. Nah, buat Nih, teman-teman, nah, Pokris gak tau kan tiba-tiba saya tekan kakinya. Iya. Judi kan? Nggak tahu. Nggak Lagi tahu. ngajak Colin Interaction, tahu-tahu saya pegang kakinya, dia nggak tahu. jadi bukan hanya trading yang dibilang Semua. judi, sebenarnya semua judi. Kita mempertaruhkan sesuatu kan di sini. Kita mempertaruhkan hidup kita, mempertaruhkan waktu, mempertaruhkan uang. Cuma bedanya trading kan yang dipertaruhkan uang. Iya, Jadi iya. sangat-sangat identik dengan judi. Sebenarnya kita lagi mempertaruhkan sesuatu loh. Betul. Mempertaruhkan nama baik kan, Iya, mempertaruhkan iya, iya. kredibilitas dan lain sebagainya. Itu dia. Nah, kalau buat teman-teman yang nggak ngerti trading, yang mau trading, Yap. Indra kan juga buka ininya ya. Saya ada kursus trading.com Kursusnya ya? buat yang Oke. mau belajar trading pemula. Kalau mau yang gratis bisa ke YouTube saya. Oh, ada yang gratis juga. Di YouTube oh, saya atau di YouTube. tutorialnya banyak. Pelajarin aja tutorial trading Indra Kens, itu videonya banyak sekali. Pelajarin secara gratis. Bisa gabung grup saya juga di deskripsi YouTube banyak. Kalau mau belajar yang lebih dalam lagi kursus trading.com. Itu online ya, bisa Online, ya, dimanapun tapi bisa. berbayar. Itu Online berbayar. tapi berbayar. Karena langsung dilatih nanti sama mentor-mentor, ada saya juga di dalam. Mantap. Ini Indra kan umur 25 ya. 25 tahun. Oke, guys. Siap. Pengen tahu nggak sih Yoi. saldonya Indra Kens berapa nih? Saldo digital, ya kan? Umur 25, Ya. Sultan Medan. Nah ini guys, gimana Aduh, guys kalau gimana kita nih? pengen Saldo tahu apa nih? M-Banking, terserah M-Banking semua. Diki. M-Banking Kita Diki. bongkar nih guys. Saya kasih lihat digitalnya. sedikit aja ya. Aduh, nih Ya. saya udah panas dingin nih, deg-degan. Ya. nih. Sep. Mana nih? Ini. Waduh. Berapa itu? 22 miliar. Gila guys, 22 miliar. Itu Itu baru satu akun saldonya ya. Banyak lagi yang lain tapi nggak boleh disal. Baru satu akun guys, luar Siap. biasa guys. Jadi memang kalau dari sini kita ngelihat umur itu Bukan batasan. tidak menjamin kesuksesan ya. Siap. Kalau tua kaya udah biasa nih. Iya. Tapi ini yang muda yang kaya. Enggak Luar biasa. Dan Indra Kens ini orangnya humble banget guys. Thank you. Banget, humble banget. Thank you. Jadi buat kalian kan banyak banget nih emang teman-teman yang mau Ya. mau trading tapi takut ini judi apa sebenarnya itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Jadi saya tadi ngobrol banyak sama Indra Kens, Yap. baru tahu ternyata selama ini saya sendiri pun Sedang judi ya. Sedang mempertaruhkan sesuatu ya. Berarti ya, Boy. sangat seneng. Indra. Seneng ya? Cuman memang kemarin ini dilihat sama Feng Shui sama apa, Ya. terus saya juga ngerasain karena sebelumnya saya suka judi bola dulu. Oh, judi bola itu yang bener drill judi. Iya, dari judi bola dan memang banyak loss. Nah, sebenarnya minat di sini, cuman enggak deh karena judi. Belajarnya capek ya. Iya, cuman baru 1 bulan ini akhirnya saya benar-benar fokus di Kripto, kripto. ya? Nah, makanya ini Dapat profit juga ya, Bang, ya? dapat profit. Nah, makanya undang Indra Kens, kita Siap. ngobrol-ngobrol dan ternyata luar biasa. Thank you. Satu Pokris. kali pertanyaan terakhir. Apa tuh? Iya. Jadi nikah kapan? Tahun depan. Kita tetangga, Datang ya? tetangga lo sebenarnya. Di Alam Sutra juga. Alam Sutra. Iya. Saya nanti main-main ke rumah dong, Bro. Boleh ya? Iya, siap. Konten nanti di Tapi rumah. rumah saya nggak sebesar Indra Enggak lah, Bro. Kens. Enggak lah. Waduh, iya ya. Jadi tahun depan nikah ya. Datang ya, Bro, ya? Sama Vanessa. Siap. Siap. Sukses ya Indra Amin. Kens. Thank you, Sehat-sehat Pokris. terus dan buat teman-teman
kalian yang mau bisnis apapun itu kalian harus pelajarin yang terpentingnya. Apapun itu. Kasih tips terakhir buat teman-teman anak-anak muda ini. Ya, jadi buat teman-teman semuanya jangan pernah nyerah ya, karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Yang penting kita harus belajar. Nah, tips sukses sebenarnya cuma dua nih, versi Indrakens ya. Iya. Berteman sama orang dalam, Oh, iya. jadi orang dalam. Oh iya, berteman sama orang dalam, jadi orang dalam. Atau jadi orang dalam, tapi kan proses itu panjang. Gimana caranya bisa berteman sama orang dalam? Kan kita harus berkualitas juga. Iya. Kalau kita nggak berkualitas, orang dalam mau kenal sama kita? Nggak mau. Gitu. Jadi ya, itu cuma dua aja singkatnya, tapi panjang. Untuk bisa di level itu kan susah. Betul. Contoh nih, gimana caranya kita bisa kenal sama seseorang yang udah kaya segala macam? Kita harus punya network, Iya. kita harus punya quality ya. Kalau kita Baik. tidak berkualitas, orang dalam nggak mungkin Bahkan mau. Siap, itu dia. Luar biasa guys. Oke. Keren banget. Thank you Indrakens. Siap, thank you. See you next video guys.